Pernah kejadian pas SMP. Saya mau pergi beli air minum, pas saya balik, tanya temanku, ini warna hijau. Ih, ini anak sudah pegang apa? Ini anak sudah pegang apa? Saya peringatkan untuk anak semua, anak sekolah sini, apapun hal-hal yang aneh-aneh, jangan pernah ambil. Tapi ini yang saudara Sukin bilang, saya suka sama ini anak. Anak ini pemberani. Anak ini pemberani. Semua murid tidak pernah yang namanya ganggu makanan kami. Ternyata ini yang perempuan yang ditemani adalah orang yang pernah ditemani berhubungan badan di sekolah itu. Ini temanku bilang, ih, kenapa ada anak kecil selalu sekali tarik-tarik roh? Nah, jadi kalau saya di sekolah, pas kebetulan sama Wais, ada lomba English Camp. Nah, itu biasanya kalau di sekolah-sekolah kami, teman-teman. Kalau ada tiap lomba gitu? Iya. Pas kita kalau ada lomba atau misalkan ada kegiatan apa, itu anak-anak pada latihan sampai malam. Sampai malam. Semangat itu teman-teman kami, teman-teman sekolah kami. Walaupun itu dulu gagal dulu itu di lomba itu. Iya. Satu malam, kemudian saya, ini bagi teman-teman yang satu sekolah sama kami pasti pahami bagaimana petanya. Jadi kita tuh biasanya latihan di musola. Di musola. Sudah sampai jam 12 malam, akhirnya berpisah bagi semua. Saya bodohnya pergi dulu ke depan. Jadi lewat dapur kami di situ hari tidak pernah bermalam. Tidak pernah. Saya pulang jadi lewat kelas 1, toh baru lewat jalan tidak belok kanan tuh, dari kelas 1 belok kanan keluar ke pintu depan, ke gerbang depan. Saya bodohnya kan itu pasti dikunci kalau jam 11. Akhirnya lewat pintu belakang mas saja. Jadi sempat ke depan dulu baru ke belakang lagi. Iya, untuk cek apakah terkunci atau tidak. Ternyata terkunci. Karena itu panjang tuh, kalau dari depan ke belakang ke pintu yang kecil. Dan banyak ruangan dilewati. Betul sekali. Mohon maaf yang tidak satu sekolah sama kami, pikir itu denahnya gimana? Tidak sengaja memang. Kalau nanti butuh kita episode selanjutnya kita bikinkan denahnya. Tidak juga, kebetulan kita juga ini pindah-pindah ke sekolah dulu. Iya. Pindah-pindah ke sekolah dulu. Jadi terserah mau kau anggap ke sekolah di mana terserah. Yang jelas tidak akan saya lakukan. Nah, iya. Dulu tuh dari situ saya pindah ke jalan ke belakang. Nah, di belakang kan itu dulu kan belum ada kelas baru. Itu belum yang kedua. Baru dibangun. Baru ada. Nah, sebelumnya kan ada ada pohon besar. Iya. Pas belakangnya itu WC. Ada tuh pohon besar di WC mana? WC kan WC naik ke tangga. Oke. WC di bawah tangga? Enggak, kan ini yang musola, ini gedung lama tuh. Gedung lama kelas 1 kelas 3. Di belakangnya aku lewat. Iya, saya lewat di belakangnya. Oke. Nah, itu lewat. Kayaknya sekarang sudah ditebang itu pohon kayak. Lewat tiba-tiba ada yang panggil, Kak. Fajar. Kebetulan itu hari. Kita beberapa orang. Kakak kelas 2 orang. Saya. Kelas. Gue aja di kelas itu hari. Iya, cuma saya sama Wais. Kemudian ada beberapa kelas yang datang. Saya kira kakak kelas itu yang panggil saya karena saya sendiri di situ. Nah, saya bilang, ada panggil, Kak? 2 kali kayaknya dia panggil nama aku jelas. Sendiri sama jalan. Jadi balik kan begini itu kalau ketemu gitu. Mau sampai dapur ini? Iya, kan itu di dapur ada jalan tembus tuh. Nah, ya ada pohon, ya di situ ada pohon. Atau di situ ada pasir. Nah, pas saya lewat sini, ini kakak kelas adalah yuk dari sini. Fajar, kenapa sendirian kok? Enggak bilang. Kok kira ditahu aja tadi dipanggil, Kak? Bilang kamu gitu? Iya. Sama Kakak. Iya, tidak aku panggil kok sama sekali. Maksat itu kebetulan juga ada. Jadi di sekolah kami itu senam. Kelas 1 kita disuruh bikin video senam. Itu. Iya, betul. Anak-anak itu biasanya kalau misalkan dia mepet deadline, biasanya dia ke sekolah untuk latihan senam. Bodohnya dia kelas kami itu kelas 1 latihan senam di kelas silakan disensor juga. Nah, itu kan lantai 2, kelas 3, kelas tidak, tapi kapan ke ini jamnya malam tuh? Itu malam yang di situ. Terlalu berinisiatif gitu. Tidak ditahu. Saya bersyukur Kak, saya sama Asli teman ini. kelasku. Dia anugerahi Kak saya itu kemalasan yang tinggi. Jadi kita itu kamu pakai latihan senam sebelumnya teknya. Tidak pernah di latihan sebelumnya, tidak pernah.
Nggak Dan pernah. lagi bilang, kumpul di sekolah sebentar aja, tidak Nggak pernah. begitu. Ketika mau tek baru latihan. latihan. Gini, Dan itu di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Jadi mau masuk akal. Begitu. Lanjut. gini. Jadi itu kelas 1 tuh itu dibawa tidak pernah punya lampu. Ya. Makanya kita naik ke atas untuk Setelahnya di baru ada pasang lampu kayak Iya. kayak Ada yang yang di kelas ini yang kelas pertama kalau dari KOBK kelas pertama. Iya. Ada kita ke atas lah. Kan kelas 3 tuh biasanya banyak lampunya. Hmm. Kita ke atas. Entah kenapa kita kemudian terpikir di kelas itu yang paling ujung sebelah kanan. Ya memang sebelah kanan, kan ada di kiri. Kalau kau belok ke kanan, kiri kanan Ada semua. kalau ke kiri itu kelasnya tuh ada tuh. Dua kelas. Begini Ke tuh. kanan begini. 2 kelas. Ke Iya. kiri 2 kelas. Iya. Kita ke kanan ke kelas kanan Kalau paling sudah kanan. Paling ujung. Ya maksudku kalau sudah kau belok kanan pasti di kanan semua. Oke, siap. Nah, kita di situ tuh ada 3 sesi. Pemanasan, inti, pendinginan. Anak-anak pemanasan dulu latihan. Oke, aman, lancar. Akhirnya anak pemanasan keluar, yang inti masuk latihan. Jadi- Tiba-tiba baru latihan itu anak inti, ada yang teriak, wah harus diturun. Ternyata dia itu pas di luar, di sudut. Jadi kan itu begini koridornya kan, dan di sana tuh kamu begini nih. Tidak di ujung sana atau di ujung di kelasnya itu. Di Kan di- itu. Susah maaf ini. Tolong anggarkan mic yang bagus. Ini kan begini tuh. Nah, Dia di sini apa di sini? di koridor, Di koridor yang mana? Di ujung sini apa di ujung di sini? ujung yang dekat tembok. Oh, tembok semua sih. Yang di sini oke. Iya, di tembok ini tuh. Iya, di yang ujung ada sini. jendela. Oke, Anda kan di kelas sini tuh. Dia di dalam kelas, Ada dia di keluar, kelas dia di sini. Sendiri kan memang di luar. Banyak anak, Oh, tapi tapi- kebetulan ada satu orang yang lihat. Hmm. Katanya ada berdiri besar di situ. Pas di ujung. Akhirnya tuh anak-anak tidak tahu apa-apa, langsung lari malam. Kebetulan sampai juga ada kayaknya itu malam. Lari semua tuh anak-anak ke Lari bawah. turun? Iya, Nah, tidak mau naik, tidak mau naik. Terus nanti kita itu anak yang tidak di situ. Tidak, kita semua turun lari ke bawah. Oke. Karena katanya dia lihat itu penampakan. Ada turun ke bawah latihan. Akhirnya bagian pendinginan tidak mendapatkan. Tunggu, tidak jadi nih. Paling jelek menunya, steaknya. Ya. Satu lagi. Ngomong ada sebenarnya sebelum ini kita sudah briefing juga sebelumnya teman-teman. Ada tadi cerita yang ada sangkut pautnya sama ceritanya Asep yang off record. Jadi anak-anak sekolah kami kan juga sangat rajin. Dia tuh sering gerak jalan. Saya dapat cerita dari adik kelas. Ini adik kelas, dia itu beberapa hari sebelum dia gerak jalan, dia pernah lewat jalan pinggir sungai menuju Tonasa. Oke. Pasti tak ada kalau orang pangkep datang. Ya. Tahu lah itu di mana. Di situ kemudian ada BD. Dia bawa motor sendirian, tapi kayak bertiga nih motor, tapi kebetulan dia sendirian. Tapi narasa kayak bertiga kayak ini. Enggak, dia memang bertiga. Oh bertiga. Nah, Iya. tapi Sorry. cuma dia sendirian dan ada gonceng di jalan. Nah, terus tuh kebetulan dia tuh lewat karena dia sendiri. Dia lihat nenek lewat. Nenek lewat. Ada nenek katanya minta diantar setempat. Nah, tolong antar ke anak. Ini anak memang dia hatinya baik, jadi entah naik Dan gampang hatinya percaya. baik. Enggak. Harusnya dalam keadaan seperti itu, di jalan yang seperti itu kondisinya, kita sama-sama tahu sebagai orang pangkep, jangan sembarang angkat orang. Berpikir. Dan masih dari motornya. Iya, dia antar gitu nenek sampai tempatnya. Berarti ke arah Tonasa begitu. Kurang tahu di mana dia drop. Nah, make story short, sampailah ke hari gerak jalan. Tuh Bahasanya keras. gerak jalan gitu, tiba-tiba dia langsung pingsan. Nah cerita itu saya pingsan. Ada persis dengan tadi Anda bilang asik. Ada perempuan, mukanya rusak, baju merah. Mi? Waktunya latihan di sekolah ini. Iya, dia di janjang gitu baru. Tiba-tiba teriak katanya. Tiba-tiba dia sampai kesurupan itu ini aneh jelas sama saya, dia sampai kesurupan. Karena itu pas sementara kesurupan. Karena kan tidak tahu kita tuh kayak pasti orang kesurupan. Apa narasi itu orang kesurupan kan? Iya, apalagi kita tidak pernah berarti tidak. Alhamdulillah. Iya. Semoga Tidak pernah. Tidak pernah Kak rasa kesurupan. Alhamdulillah. Sementara katanya Dan tidak usah. dia itu kelihatannya meraung-raung dari luar, tapi juga di dalam dia itu diambil sama itu hantu perempuan. Yang Ini- tak kucing itu. Kayaknya itu perwujudan Oke. yang diperhalus tuh. Itu apa namanya? Kayak diginiin di dalam tuh kayak di depan muka. Nah. Makanya dia tuh
meronta-ronta karena dilihat apa dijanjangi ceritanya. Nah, Oke. adalah teman kami yang bernama Syukur. Oke. ini Syukur, dia sering bermalam di rumahku. Kalau dia pernah dari Makassar, dia turun ke rumahku bermalam. Syukur Junior. Syukur. Terus kemudian saya cerita ke Syukur, Syukur ini ada adik begini, itu kesurupan sama perempuan. Belum saya selesai cerita, langsung dia ngomong gini, itu yang hantunya, mukanya hancur, bajunya merah, rambutnya panjang. Iya, kenapa tuh? Terus pernah ada sesuatu di jalan ke Tonasa itu. Bilang iyo, kenapa tuh Gi? Nah ternyata ternyata dia lah orang itu. Kayaknya ternyata dia mau nyamar kayak di Scooby Doo. Bukan dong. Nah ternyata tidak aku tidak sedang menyamar. Kembalikan. Nah terus ternyata itu kan di jalan ke situ ada batu besar, katanya pernah runtuh di situ. Nah kebetulan itu saat batu itu runtuh ada orang di bawah, perempuan kena timpa. Nah itulah yang buat mukanya hancur. Nah karena mungkin belum selesai mungkin cuci piringnya atau belum selesai hidupnya di dunia, jadi kayak penasaran nih. Itu menghantui orang. Persis dengan tadi yang nanti mungkin kalau masih berkenan untuk cerita ya silakan diceritakan. Tapi kalau terlalu keras mungkin ya tidak usah. Ini Muhlis lewat Muhlis. Cerita lagi Muhlis. Nah itu mungkin keras. Senior ini senior. Maksudku nama kucing. Nah, astagfirullah. Kurang lebih seperti itu sih, kayak sensor kalau bahaya. Oke. Berarti ini dari beberapa pengamatannya orang ini hantunya sama loh. Jadi berarti ya bukan. Tapi ini Syukur dari mana ini? Dia dicerita sama ini, dia dicerita sama ini. Dan ini Syukur palanya. Dia biasa dipanggil memancing sih sama bapaknya. Untuk apa dia pergi ke tragedi ke tempat tragedi Syukur Anda memancing di situ untuk apa? Sekarang sudah tahu di situ ada yang hancur mukanya. Kenapa dong mancing di situ Syukur? Itu. Tapi Anda kasih beauty white cream juga tidak mempan. Dikasih itu yang itu ada yang bisa untuk kaki toh yang bisa menguluskan ini yang kotak-kotak tidak ini. Bahkan pakai MS Glow pun. Iya, tidak. Slow angkat Pakai Scarlett tidak bisa. Pakai racikan pun tidak bisa. AC ini dia tahu kalau masalah-masalah beauty begitu tidak mempan. Saya tanya tidak mempan. Astagfirullah. Ya, begitulah. Dan pernah juga saya sendiri, pengalaman pribadi sendiri. Di mana, di sekolah, di rumah, atau di sekitar rumah aja lah. sekitar Rumah. Itu hari malam-malam habis sholat maghrib. Ini lapar sekali mau pergi beli mie. Pas mau keluar mega mie atau isi dua. Tapi sempat memang orang tua bilang tuh kalau maghrib nggak boleh keluar. Tapi kan catatan pemikiran sudah maki sholat, sudah orang sholat maghrib. Orang biasa tuh kasih lewat dulu maghrib. Ya kasih lewat dulu maghrib. Tapi keluar mak sudah sholat maghrib keluar mak. Ini kan posisi pohon mangga aku belum begini belum ditebas begini masih banyak sekali masih banyak sekali daunnya. Ini saya kayak keluar begitu, tapi enggak kulihat di sini, tapi kayak merasakan seperti kayak ada yang pantau dari belakang, tapi enggak pernah digurus bilang begini, ada ini pas malamnya mau tidur, itu apa di atas jendela kamar kayak ada bayangan lewat. Kalau motor nggak mungkin bidon sampai di atas. Gak mungkin saya berpikir tidak ada jiwa motor. Terus pas kak bangun itu jam 2 lewat, gak ada jiwa motor. Tapi kenapa ini bayangan seolah-olah kayak lihat kak? Ya kayak lihat kak. Dan pas saya chat iparku toh bilang tidurnya atau bagaimana, ternyata belum tidur dan di atas itu dia nggak bisa tidur karena kayak ada bau got begitu. Tapi di rumah yang di sini juga. Ya, tapi ada bau got. Tapi iparku berpikir bilang, tidak mungkin karena memang di belakang sawah, rawa jadi camar. Ya, jadi kayak wajar ada bau-bau gitu. Dan kayak ada suara galian. Ada suara galian, tapi orang tidak pernah karena kayak orang tidak pernah digubris gitu bilang. Begini mungkin positive thinking, mungkin kayak kucing atau apakah segala macam. Tapi kayak maksudnya bilang tanam di belakang. Mungkin kucing. Mungkin dia kayak
saya makanya bilang, orang tua juga bilang tuh bilang, nggak usah Mi, apapun itu nggak usah Mi. Karena kalau kau masih ingat sama di atas, insya Allah itu tidak bakalan terjadi sih apa-apa. Pokoknya perbaiki sholat, ketika mau tidur usahakan baca trikul, kalau bisa berudu, baru tidur. Dan semenjak dari situ hal-hal aneh mulai bermunculan. Mungkin dari kalian masih punya. Wais nonton YouTube langsung tidur, betul lah. Itu tidak mengamalkan trikul Anda, Wais. Tidak, saya nonton orang murotan. Kenapa nonton orang murotan? Iya, kalau itu mendengar. Tidak, Kenapa itu orang murotan? Tidak, saya dulu ya. Iya, saya nonton sama orang yang ini sebentar mengaji. Cuma kayaknya yang bikin menghibur karena kayaknya autoplay-nya setelahnya dong. yang bangsa. Anu yang mau tanggapi tadi. Anunya sih. Kan tadi tentang ayam tuh. Yang itu ayam apa namanya? Ayam hitam. Kebetulan tadi langsung kita apa itu tuh. Enggak tahu ya kayak kebetulan aja. Jadi kalau misalkan kalian Kenapa misalkan kalian jangan masih thinking ada kap ayam masih. Iya. Yang warna hitam. Misalkan kalian penasaran di mana itu tempatnya, cari mau ke di mana tempat ketika banyak ayam hitam yang botak. Jadi kalau ada ayam hitam botak-botak, kenapa ayam hitamnya botak-botak? Nanti enggak dikasih itu gitu. Kita mungkin bahas dari Asyik lagi karena dia yang agak panjang ceritanya tuh tentang kita merasa dari latar belakang yang sama, cuma mungkin bisa kasih pengalaman masing-masing. Terlepas apa kita harus membahas emosi yang tadi? Tidak usah. Tidak usah. Oke. Pengalaman di SMA. Kalau pengalaman di SMA pribadi saya pernah cium identik dengan bunga melati. Iya. Bunga melati di gerbang. Iya. Di gerbang. Betul sekali. Tapi saya kalau kayak ada hal-hal begitu enggak pernah kayak bilang, ih ada tadi ku cium ini. Terus ku tanya ke sama orang, tidak. Pasti pulang Pak. Ku ceritanya itu sama orang rumah. Dan di kelas itu dijuluki dengan manusia mitos. Iya. Di kelas itu dijuluki dengan manusia mitos karena Asyik selalu cerita hal-hal mistis. Tapi sebenarnya saya penakut juga. Tapi kenapa kalau kayak cerita tentang hal-hal mistis lebih semangat begitu ya? Semangat untuk cerita. Padahal yang di dalam itu takut tonji. Nah itu hari ke sekolah terlambat terus baris di barisan yang terlambat ada bau itu bunga melati. Tapi pernah dengar dari cerita-cerita juga kalau ada hal-hal begitu di sekolah di pekarangan jangan minggu beriski karena jangan sampai kayak besoran ikuti kok nanti jangan sampai ada apa-apa nanti. Nah sampai itu hari kan saya juga anggota PMR ada salah satu teman yang selalu itulah keserupan toh. Itu hari dari barisan terlambat Kak. Dengar diteriak, tapi ini bau semakin menyengat Ki. Bukan kira diinjek kaki atau. Tapi pas itu aku sempat tegur Kak Bapak yang penjaga satpam yang bilang, kenapa lelemu kata? Ya, kenapa lelemu kata? Mungkin mau istirahat atau bagaimana? Sakit perut atau tidak enak perasaan tak? Cuma bilangnya saya, Pak muka duduk. Karena pusing Kak kurasa, tidak enak kurasa. Saya kasih duduk Bapak. Terus ada adik kelas yang mungkin Kak ada lain. Oh adik kelas kayak bilang sama kau? Kak, enggak, maksudnya bilang ke di barisan. Kak ada lain. Saya kepala aku. Oh kau itu Mi yang orangnya? Makanya pingsan Ki. Dan itu kita sebagai anggota PMR terbawa ke UKS. Dan ternyata salah satu guru dari situ ditanya Ki kenapa Ki nak? Dia bilang, Bu ada ku cium tadi bau bunga-bunga lain Ki. Jadi bilang Kak ada bau lain. Makanya itu. Oh menegur Ki dia? Makanya itu ibu bilang lain kali nak kalau ada yang begitu jangan ditegur Ki karena saya juga ini lama mengajar lama jaga di sini di sekolah nggak pernah yang namanya menegur begitu. Nah baringnya di UKS pas baring di UKS kan di UKS ada kursi roda
kursi roda toh. Dan itu kursi roda kebetulan selalu dimaini sama teman kelas tak. Iya, itu Selalu dimain sama teman kelas tak. Nah pas itu. Anda ini selingan dulu. Jangan kan memang yang di situ. Itu teman kelas itu, Cheryl pernah di rumah sakit. Di koridor ada kayak kursi roda juga. Namanya didorong. Sampai itu sama suster. Oke, lanjut. Nah, pas itu kursi roda, kan itu kursi roda kalau ceritanya di Remki dia tidak bisa jalan dong, tidak bisa. Oh iya, yang di bawah Oke. Tidak bisa. Oh jadi Remki tidak siapa maini ya tim itu. Tidak tahu siapa maini anak PMRG. Oh nah tapi Remki. Nah anak Remki namanya maini. Dia bilang itu kalau film-film horor identik sama kursi roda, rumah sakit, gelap-gelap, lorong-lorong, sekat-sekat, dan begitu. Tapi ini posisinya anak yang tidak enak perasaannya, kayak memang di pandangannya itu kayak marah, emosi. Oh yang namanya main tadi? Yang namanya main. Oh tapi tadi baik-baik Ji. Iya, tapi langsung emosi. Terus netegur Ki bilang minta tolong turun Ki. Dia bilang ya, jangki main sembarang. Oh, jadi di atas itu. Baru ini anggota PMR toh adik kelas. Turun Mi. Karena bilang ditegur Ki. Kenapa? Tiba-tiba dia duduk di situ kursi toh, duduk di kursi. Baru kayak menangis kayak sedih sekali. Tapi ini waktunya nih kapan? Siang, malam atau? Siang karena waktu sekolah toh. Oke. Waktu sekolah kayak dia menangis kayak sedih sekali. Cuman posisi itu hari ditegur Kak sama guru BK karena di barisan terlambat Kak. Dibilangin Kak bilang, kau itu alasan Ji bawa adik kelas baru tinggal gitu seolah-olah tidak mau dicatat nama Anton, nggak mau dapat poin begini. Akhirnya keluar Kak. Dan ternyata dari Anda cerita anak PMR itu anak kecil, itu anak adik kelas yang duduk di kursi. Ternyata di belakangnya itu ada perempuan yang pegang kursi roda. Penglihatannya adik kelas ini? Iya, ini yang adik kelas PMR ada yang perempuan yang pegang itu kursi roda, pegang Ki main itu. Terus kayak nggak tahu deh, Bona berusaha Ki buat kasih goyang. Jadi terus kayak cerita kayak ada komunikasi sama ini anak, tapi ini anak menolak Ki, sehingga kayak menangis, tidak bisa berkata-kata, menangis gitu di kursi roda. Kenapa Anda tidak bangun? Yang duduk terus di situ. Nggak tahu, pokoknya itu yang perempuan pegang gitu kursi roda. Tapi ini adik kelas juga kayak menangis saja, nggak ada bisa bikin selain menangis Ki. Tapi menangis kayak sedih sekali, kayak sakit sekali, kayak ada yang mau bilang tapi ini mulut tidak bisa, kayak diam saja. Tapi ini yang cerita tadi bilang ada orang di belakang. Nah ini tuh yang duduk. Tidak, anak PMR. Tapi apa udah bikin ini orang pas lihat itu ada di belakangnya? Kayak heran, halusinasi jika apa? Karena kayak nagusuk matanya kayak tidak hilang 3 kali nagusuk mata tidak hilang. Jadi duduk Ki Beng di depannya itu adek, matanya Ki bilang kenapa Ki, tapi ini adek nggak ada respon, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi ini adek kelas yang lihat Ki, dan dia lihat gitu dua orang lihat gitu. Makanya kayak matanya Mina bilang, Pak ada begini. Salah satu guru olahraga yang pernah ajar Ki juga cerita kami bilang memang ini ruangan tempat penyimpangan berkas atau apa, dan memang dari dulu nih ada yang tinggal di situ, kayak melekat di situ, kayak permanen di situ, nggak bisa keluar. Dan kayak biasanya kalau kayak dipakai aneh-aneh, memang dia tidak menegur Ki, cuman lihat Ki nanti kayak 1-2 kali itu bakal kasih begitu teguran. Dan bilang kebetulan juga itu guru sempat Ki tinggal di kos-kosan depan rumah Kok Sinto, sempat Ki tinggal, dan setiap pulang sekolah selalu Pak tanya jangan pernah menegur, jangan pernah menegur. Suara Jan Etes. Pas ceritakan Mak yang di lantai 2 tempat lab komputer yang ditempati simulasi kan. Ceritakan juga ada alat
musik di situ tuh kayak drum yang disimpang di atas. Tapi ini kejadian berbeda. Jarang yang dipakai. Ada kayak mau paduan suara kayak di luar sekolah baru dipakai. Ini bedeng sempat patroli sama guru-guru situ juga, sempat patroli sama guru-guru situ. Ini pada saat ada event apa di sekolah itu? Tidak ada sih, cuman kayak kebetulan ada dia malam kebetulan itu. ada di sekolah. Malam itu. Pas Kibeng lihat gitu bunyi terus gitu beng alat musik bunyi terus sampai nantinya kan bilang pokoknya apapun yang terjadi di lokasi itu, jangan pernah saya tidak ada. Jangan pernah menegur karena katanya di samping sekret pramuka pintu yang menuju ke perpustakaan ada perempuan baju merah yang rambutnya panjang sekali, panjang sekali, yang biasa dia menampakkan diri kalau dia tahu itu anak-anak gampang kosong pemikirannya. Dia tunjukkan dirinya yang gampang. Pernah bedeng dia anda tahu angkatan berapa? Eksistensinya. Sama ini guru tuh datangi ke sekolah untuk ambil berkas. Kebetulan ini anak dipercaya sama ini guru. Oh, ini anak yang disuruh ambil berkas. Sama ini guru, tapi lebih duluan kini anak masuk di sekolah bedeng. Malam ceritanya. Malam. Ini guru bilang tungguin lewat tanah Maki, lewat BK. Lewat BK Maki, tuh masuk lurus Maki, tunggu mak di depan sekret pramuka. Tungguin bedeng. Kayak kenapa lama sekali ini? Pasti beng ini guru masuk. Ada lagi beng itu anak-anak itu yang suruh tuh diam beng berdiri di sudut pintu, diam berdiri tidak bikin. Tidak lama beng itu kayak menghadap ke sudut. Iya, berteriak kayak begitu sampai bilang ini lari nih guru langsung nambil kita bang, jangan sampai ada apa-apanya anak-anak, pasti saya yang dituntut sama orang tua, pasti saya yang dituntut karena ini anak saya panggil ke sekolah. Iya, saya panggil ke sekolah. Pas Ben ditanya sama ini guru tuh setelah membaik ditanya bilang kenapa? Dia bilang saya kira tadi Pak kita yang panggil Kak untuk ke situ. Tapi sampai Kak di situ tiba-tiba pakai dress merah terus panjang sekali rambut tak, dan setelah itu tidak ada Miku ingat apa-apa sampai kembali Kak lagi dikasih keluar dari lingkungan sekolah. Nah, mulai dari situ dapat Kak cerita-cerita tentang sekolah tuh bilang di sini ada begini, di sini ada ini, di sini ada ini, sampai pun pernah dapat cerita di WC Aspura. Asrama Putra ya, bukan? Asrama Putra di salah satu sekolah. Asrama Putra katanya di WC itu selalu ada kayak orang mandi. Nggak masuk di akal orang itu mandi tengah malam. Kibeng di WC dan sesekali pernah ada suara-suara nyinden yang berkeliaran di WC. Di sekitaran WC dan sekitaran lingkungan sekolah. Dan tempat yang paling sering katanya terjadi hal-hal aneh di tempat penyimpangan piala. Oke. Dan setelah itu kayak mungkin saya salah satu murid yang paling sakral lewat di tempat penyimpangan piala. Kecuali kalau hujan diantar sama bos sampai di situ mungkin baru ke situ. Selebihnya itu pasti lewat BK. Karena ini guru juga banyak sekali menceritakan Kak, banyak tahu Kak dari dia. Kayak menjadikan pelajaran atau kasih tahu bilang jangan begini, jangan sampai ada apa-apa toh berimbas sama kau. Dan syukurku juga selama hidup Kak, dan semoga tidak pernah kurasa orang yang kuliah tuh kayak kesurupan begitu, dan semoga tidak terjadi sama diriku sendiri. Kalau kayak dibilang cerita-cerita begini tuh dari yang ku tahu, dari orang-orang yang ku dengar dari orang-orang, katanya kalau kayak cerita begini kayak horor-horor begitu, mereka yang tidak terlihat suka dengan kita yang cerita. Karena kenapa? Dia bilang, oh ternyata dia cerita Kak nagubres Kak, dan mungkin kayak ini na cerita Kak, tidak na cerita fisikku, tapi na cerita kelakuanku. Bagaimana saya
bagaimana perilakuku, Kayaknya ini akan jadi episode terakhir. bagaimana toh, maksudnya kayak pokoknya semakin diceritain semakin suka Ki. Dan konon dibilang sama orang-orang kalau kayak anjing yang Mololong. tengah malam itu kayak pertanda tidak baik. Tidak baik. Tapi ketika ayam yang berkokok, semua kayak terasa baik karena sebenarnya kayak hal-hal baik bakalan menghampiri Ki, tapi karena kurangi cara tak berterima kasih atau bersyukur, makanya kayak terkadang dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Dan kayak kalau dipikir kita cerita-cerita begini, kadang kala kayak seperti sekarang, jujur Kak, seperti sekarang mungkin karena terbiasa mak juga dengar atau terbiasa merasa kayak sekarang tuh jadi perasaannya tidak tenang, tidak tenang, apalagi dengan sosok Kenapa tiba-tiba ada bulu ayam di bulu sini? ayam yang tiba-tiba datang, kayak tidak tenang kayak Kali cerita. Iya, gara-gara kalau virus itu tadi. Jadi Terus itu. Terus kembali di sana deh. Singkat. Kembali di sana. jangan bawa Ki pulang. Enggak mau ya memang virus mulu, Kak. Dan kebetulan yang sedang pertama Fajar. Wajar. Tapi Fajar bisa juga positive thinking karena di rumahnya memang banyak ayam. Iya, banyak ayam. Cuma kalau itu ayam Ada ayam nabuk aku tapi bukan bulu hitam. kayaknya Fajar mungkin bisa bilang mungkin ayam tadi lompat masih di kamar, Bu. Dan tidak mungkin juga ayam masuk dan sudah disapu Iya. tengah malam juga toh. Bulunya kayak Ikram. Bulu matanya. Itu. Oke. Tidak ada ini cerita lagi. Mungkin dari Kau di sekolah Pak siapa? Cek, yang berarti itu yang pas UKS sudah bergabung gitu. UKS sama kelasmu dulu? belum, masih terpisah QSC. Masih Masih di ruangan kecil masih SD-nya sekret dia. pramuka, Oh, UKS baru kelas Ya. itu. Waktu itu masih kelas 1 mungkin. Ya, masih tuh masih kayak masih kecil sekali Pak. Masih kecil sekali, masih bagi sekat itu tirai kayak itu toh. Ya. Masih ada WC di itu itu tuh kota. yang kota yang bisa tembus ke sebelah. Ya, Itu itu yang triples. Ya, masih ada itu. Yang biasa anak-anak mengintip-ngintip. Masih ada. Itu musuh, murid musuh.